Suaranya hilang, Gus. Nanti mati kaki inilah qadir. Di saat nanti yaumatublas saroir, pada saat itulah segala rahasia akan ditampakkan. Kalau sekarang kita kan kadang pakai rahasia-rahasiaan ya, masih pakai punya apa? Udah jangan bilang-bilang. Atau kita berani melakukan pelanggaran agama itu karena kita merasa bahwa tidak akan dilihat Allah, tidak akan ada yang tahu, padahal nanti tahu akan itu saya enggak. Saya sendiri juga banyak dosa itu loh. Banyak dosa. Makanya semaksimal mungkin kita menobati dosa kita supaya nanti di sana sudah tidak tertampakkan lagi. Artinya catatan itu sudah dihapus gitu. Jadi kita siapkan pena untuk di kanan, kita siapkan penghapus di sebelah kiri dari sekarang bukan nanti. Supaya apa? Pada saat yaumatublas saroir itu ditampakkan segala rahasia itu sudah tidak ada lagi kita. Karena rahasia-rahasia kita di sini sudah kita tobati, pada Allah kita minta ampun, kepada sesama kita juga sudah minta maaf, sudah benar-benar minta maaf. Pada saat itu kenapa? Karena kalau nggak minta maaf sekarang, kalau nggak minta ampun sekarang, lalu nanti di sana kita harus minta maaf, tidak ada sudah di sana kesempatan untuk dimaafkan, kesempatan untuk diampuni tidak ada. Fama lahu min quwwati wala nasir, padahal di saat itu tidak ada kekuatan, tidak ada penolong untuk manusia. Wasama idzatir raji', demi langit yang mengandung hujan, wal ardi dzatis sa'd, dan demi bumi yang memiliki tanam-tanaman. Saya barusan ngecek lahan yang di Morowali ini, lahannya masih dalam bentuk hutan belantara. Senang saya melihatnya itu. Masih ada hutan yang alami, bukan hutan buatan gitu. Senang saya. Bumi yang memiliki tanaman ini, yang kadang banyak hancur oleh ulah tangan manusia. Nah, yang tadi saya tengok itu masih utuh belantara. Senang lihatnya, saya pengen andai-andai, jadi berandai-andai. Karena kalau di rumah kayak gitu itu tidak ada polusi suara, tidak ada polusi udara, tidak ada polusi pikiran juga. Kenapa enggak ada tetangga? Lah kita ini ada polusi pikiran kan karena ada tetangga. Tetangganya beli kulkas pintu 12, kita yang kemudian sudah bingung nggak karuanan gitu. Kalau gitu datang dan ya toh. Jadi saya tadi mohon maaf karena lama sinyal tadi, karena saya di Morowali Utara itu Sulawesi Tengah. Jadi kemarin masih di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah itu sekitar, kalau darat, sehingga kemarin saya pesawat, dan ini saya harus kembali lagi pagi ini karena besok ada tamu di Denpasar, sehingga saya harus ngejar pesawat ke Denpasar. Nah, di sisi itu saya masih disemangati oleh dulur-dulur yang setia untuk ngaji gini nih, jadi penyemangat meskipun
harus sambil lari-lari. Jadi kembali lagi ke ayat kita dulu. Itu ya yang jadi warning dan sekaligus guideline kita, jadi koridor kita untuk selalu watch, selalu mengawasi kita bahwa serahasia apapun kita punya rahasia sekarang, itu pada saatnya nanti ada yang disebut yauma tublas sarair. Apa? Yauma tublas sarair. Saya ulangi, yauma tublas sarair. Hari di mana seluruh rahasia dibuka. Aduh, makanya sekarang itu jangan banyak rahasia. Jadi orang yang jujur-jujur sajalah. Kenapa? Karena kalau kita banyak rahasia, toh nanti akan diungkap semua. Apalagi kalau rahasia buruk, jangan. Eman. Kalau sekarang mending rahasia, kalau kita ungkap ngomong apa adanya sama orang yang kita mungkin bersalah, ya enggak banyak ini. Tapi kalau nanti di sana diungkapkan di depan seluruh manusia, bukan hanya seluruh manusia yang jumlahnya 7 miliar sekarang, tapi seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam ya. Jadinya kan makin banyak yang tahu rahasia yang akan terbongkar. Jadi ayo kita habiskan rahasia kita di sini. Kalau memang dulu-dulu masih punya rahasia, ayo kita minta maaf. Ayo kita ungkap kepada yang kita mungkin tipu, bohongi, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu jangan mengulangi lagi. Sudah, begitu aja. Supaya tidak banyak-banyak rahasia yang akan diungkap di akhirat. Gitu. Ya, toh? Ayo, terutama yang ganteng-ganteng itu, dulu masih muda itu. Dek, I love you forever, for entire of my life. Gitu Mas Eko itu. Nah, aku akan menikahimu, Dek. Tapi ternyata enggak. Nah ini kan, itu kan, iya kan, minta maaf sekarang. Atau katanya, bagi anak-anak muda yang masih aneh-aneh pacaran dan sebagainya, itu dia bilang, kamulah satu-satunya dalam hidupku. Padahal enggak satu-satunya. Di belakang sana yang masih punya ini itu. Nah itu rahasia-rahasia kayak gitu itu. Nah, terutama yang merasa ganteng-ganteng itu dulu pernah begitu, ayo minta maaf. Meskipun sekarang sudah tua, minta maaf sama yang dulu itu. Gimana? Inji Gus. Gimana Pak Wid? Inji siap. Ayo Pak Wid juga gitu yang ngerosok. Ayo Pak Wid. Dulu-dulu yang apa punya salah, punya ini, Dek. Enggak, saya hanya kamu. Padahal mendua, mentiga, mengempat, mentega. Ya kan? Nah, yang kayak gitu yang harus di yang harus di apa sadari bersama gitu. Nah, ini yang mari kita sejak sekarang dulu, karena ya kita kalau nggak gitu nanti diungkap di sana itu repot nanti. Ayo kita sekarang. Gus sudah lama, wis pokoknya jaluk ngapura saiki. Dulu saya punya rahasia gini, Mas, Dek, saya mohon maaf ya, biar nggak diungkap nanti di akhirat. Wis gitu aja lah. Oke, sepakat ya? Seluruh jamaah Zoom ini. Loh, teman tak ajak untuk mengurangi rahasia yang akan diungkap di akhirat loh. Karena di sana pemalahu min quwwati wala nasir. Di sana enggak ada yang bisa nolong. Sini mending sama ditolong Gus Glory diajak untuk menobati dosa. Lah iya toh. Sama nanti akan bersyukur nanti di akhirat. Alhamdulillah matur suwun Gus, karena dulu saya jenengan anjurkan untuk minta maaf, lalu saya minta maaf. Jenengan anjurkan saya buka rahasia saya yang saya sembunyikan dan menipu-nipu itu, akhirnya sekarang saya enggak diungkap lagi, enggak dituntut lagi. Matur suwun Gus, gitu nanti sampean kalau taat. Ayo, makanya sekarang ini terutama bapak-bapak ini, ya bapak-bapak atau ibu-ibu juga yang punya banyak rahasia ini. Bapak-bapak aja ya, ibu-ibu enggak ya?
Yang pintar nyimpen rahasia itu ibu-ibu biasanya, Gus. Iya toh. Yang pinter, iya toh, ibu-ibu. Yang pinter nyimpen rahasia sampean nah. Penduit, Gus. Gini Pak Wid, yang pinter nyimpen rahasia ibu-ibu, tapi yang punya rahasia kan bapak-bapak. Beda, yang nyimpen sama yang punya itu beda. Ya kan? Ya, jadi ayo mulai dulu. Setiap kajian ayat itu kita elaborasi, lalu kita artikulasikan untuk satu hal yang action gitu loh. Nggak hanya sekedar sebagai satu pelajaran lalu berhenti di pelajaran, enggak, tapi sesuatu yang applicable, sesuatu yang memang kita memang rencana untuk jalankan gitu kan. Kalau nggak kayak gitu ya akhirnya berhenti pada pelajaran saja, ya enggak untuk apa ngaji gitu. Itu loh tuh, ya. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya gini nih pengen ngajak sampean, indah sekali loh Sulawesi itu loh. Si Sulawesi Selatan juga indah sekali, ciptaan Allah itu. Cuma manusia banyak yang merusaknya. Di Sulawesi Utara ini juga perpaduan antara gunung, laut, kemudian sungai gemericik, hutan. Saya rekreasinya ya lihat alam liar itu seneng lah. Pengen ngajak sampean semua jalan-jalan. Ada lagi monggo. Yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan, atau disampaikan monggo. Kan? Assalamualaikum Gus. Ini Jadi, mungkin di luar konteks. Ya silakan. Gak apa-apa, monggo. Ada hamba Allah yang punya hutang yang lumayan besar ya, sampai miliar gitu. Kemudian ternyata dia dinyatakan bangkrut. Kemudian tapi dia sebetulnya masih punya aset lain yang tidak atas nama dia. Tapi dari aset itulah dia bisa bertahan hidup lah gitu. Nah sekarang di luar itu dia masih punya hutang-hutang personal loan lah ya, itu di luar dari bank. Kemudian mana yang lebih didahulukan? Apakah dia boleh bersedekah? Sedangkan kalau dia belum mampu untuk membayar personal loan yang lumayan besar-besar juga gitu. Jadi dia boleh bersedekah atau tidak? Walaupun misalnya bersedekah nasi bungkus kan nggak seberapa besar, dia masih mampu gitu. Tapi aset dia itu pun sebetulnya lumayan besar juga, yang dia mampu kalau dijual sih dia mampu untuk membayar semua personal loan dia itu. Hanya saja sekarang dengan situasi ekonomi yang nggak jelas gini, susah untuk menjual properti yang besar gitu. Jadi pertanyaan saya gini, boleh nggak dia bersedekah itu gitu? Karena sedekah kan sunnah, sedangkan bayar hutang wajib gitu. Gimana menurut Gus? Matur nuwun Gus. Ya, dia harus mendahulukan bayar hutang. Dia harus menjual seluruh atau sebagian terserah aset dia. Itu zalim dia kalau misalnya nggak segera menjual aset untuk melunasi hutang. Karena apa? Karena bukan zalim itu dalam arti jahat gitu, bukan ya. Zalim itu artinya menganiaya diri sendiri. Menganiaya diri sendiri itu gini, nggak kasihan sama diri sendiri. Kenapa? Karena kalau sampai dia meninggal, kemudian belum nyaur hutang, itu tidak diurus sama malaikat itu, arwahnya. Ada hadisnya itu. Bahkan Rasulullah sendiri tidak mau menyolatkan
orang yang meninggal dalam keadaan punya hutang dan belum terbayar, dan juga belum ada yang tanggung jawab untuk membayar. Kalau ada yang bertanggung jawab, baru Rasulullah mau menyolati. Kan kasihan. Sebenarnya ketika orang tidak mau membayar utang, itu dia sedang mendolimi dirinya sendiri begitu. Itu yang dimaksud mendolimi diri sendiri. Sehingga pertama, harusnya didahulukan yang wajib. Kemudian didahulukan yang wajib. Jadi kalau dia, berarti kan dia itu kategori orang yang gharim, yang belum mampu untuk bersedekah itu. Kecuali kalau sedekah-sedekah kecil kayak nasi bungkus. Tapi di luar itu dia harus segera mendahulukan yang wajib. Kenapa? Karena itu wajib dua itu. Wajib hak kepada Allah karena menjalankan perintah atau syariat Allah untuk membayar utang. Wajib yang kedua adalah wajib hakul adam atau hak terhadap sesama adam yang harusnya juga segera didahulukan. Baik ke bank maupun apalagi ke bank ya. Apalagi ke bank, kalau bank itu kan jelas riba. Nah, maka ke bank itu jelas tanggung jawabnya bukan hanya tentang hutang piutang, tetapi tentang menghentikan diri atau rohatan min kulli syarrin. Rohatan min kulli syarrin. Berhenti dari segala keburukan. Itu baru kemudian sedekah. Sehingga dia tergolong orang yang tidak mampu bersedekah kalau memang masih punya hutang. Jadi harus didahulukan dia membayar hutang. Apalagi kalau dia punya aset untuk membayar hutangnya. Harus didahulukan. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang tahu kapan dipanggil Allah. Jadi, dan itu anytime. Sehingga maka as soon as possible. Atau sooner is better. Lebih cepat itu lebih baik dalam konteks membayar hutang kalau apalagi sudah jatuh tempo, ya, terutama kepada sama itu memang harus didahulukan betul. Itu terkait dengan al-wa'du dainun, jadi janji apalagi itu juga nambah hutang lagi, karena kalau janjinya bayar sekian lalu tanggal sekian juga belum dibayar, itu menggelokan. Apa gelo itu bahasa Indonesianya itu apa? Menggelokan. Mengecewakan. Gitu. Ya, ini lebih dari kecewa ini. Kalau gelo itu kan gitu. Enggak, ada lagi? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa kajian kita cukup. Saya cuma ingin ngajak dulur-dulur tetap semangat ya untuk mengamal sebarkan ajaran ini. Insya Allah dalam 2 hari ini embrio untuk berdirinya pesantren di 3 kabupaten di 2 provinsi di bumi Sulawesi. Jadi kabupaten pertama adalah di Bulukumba dan kabupaten kedua insya Allah di Bulukumba pertama, kemudian insya Allah kedua di Cineponto, itu sama-sama di Sulawesi Selatan. Kemudian insya Allah juga di Morowali Utara, itu di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ikhtiar untuk mengamal sebarkan ajaran Allah ini, dinullah ini, agama Allah ini diridai Allah SWT. Dan sebelumnya dalam pekan yang sama Sabtu lalu, jadi belum ada 1 pekan nih, insya Allah juga kita akan mendirikan kegiatan keagamaan, sosial, kepesantrenan di Bondowoso, Jawa Timur. Sehingga dalam 1 pekan ini, insya Allah embrio atau rintisan untuk berdirinya Ponpes SPMA di 4 kabupaten di 3 provinsi. Insya Allah demikian. Ya, ayo kita saling support untuk perjuangan dakwah ini. Semoga Allah menyiapkan kita jasmani rohani kita, berikan kita karunia yang halal dan thayyibah, beri kita siratal mustaqim ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim Allahumma fil lil mu'minina wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa barik lana fi ma qadayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.
ربنا آمنا فاغفر لنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Allahumma